Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Pujianto dalam channel Akuntansi Pendidik. Belajar akuntansi lebih mudah. Dalam video ini akan dibahas tentang latihan soal pembuatan laporan arus kas dengan metode langsung secara mudah dan benar. Untuk Anda yang saat ini belum bisa membuat laporan arus kas, silahkan simak baik-baik video ini sampai selesai. Teman-teman, dalam video sebelumnya kita telah membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Sumber penyusunan laporan tersebut atau laporan tersebut dibuat berdasarkan neraca lajur. Namun untuk laporan arus kas, kita menggunakan sumber yaitu buku besar pada periode yang sama dengan periode pembuatan laporan arus kas. Di sini studi kasus Salon Zafira menggunakan buku besar periode Januari 2021 karena kita akan membuat laporan arus kas Salon Zafira pada periode Januari 2021. Metode dalam pembuatan laporan arus kas ada dua macam, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Dan yang akan kita gunakan dalam pembuatan laporan arus kas saat ini yaitu metode langsung. Dalam metode langsung, kita menggunakan sumber penyusunan laporan arus kas yaitu buku besar. Untuk laporan arus kas sendiri, nanti akan melaporkan 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasional ini terdiri dari seluruh transaksi keuangan yang mempengaruhi laba bersih perusahaan. Misalnya, aktivitas penerimaan pendapatan, aktivitas pembayaran beban-beban, aktivitas pembelian perlengkapan, dan sebagainya. Aktivitas investasi ini yaitu aktivitas yang mempengaruhi aktiva tetap, misalnya pembelian peralatan, pembelian mesin produksi, penjualan peralatan yang tidak terpakai lagi, dan sebagainya. Sedangkan aktivitas pendanaan yaitu aktivitas yang terkait dengan modal dan hutang jangka panjang. Contoh aktivitas pendanaan yaitu adanya revolve, adanya setoran modal pemilik, adanya hutang bank, dan sebagainya. Baik teman-teman, kita mulai sekarang membuat laporan arus kasnya untuk Salon Zafira periode Januari 2021. Dalam membuat laporan arus kas, kita melihat buku besar kas Salon Zafira periode Januari 2021. Ingat ya teman-teman, hanya menggunakan buku besar kas saja. Seperti yang kita ketahui bahwa ada beberapa jenis buku besar. Ada buku besar kas, buku besar piutang, buku besar perlengkapan, dan buku besar lainnya. Nah, yang kita gunakan dalam membuat laporan arus kas ini yaitu hanya buku besar kas saja. Langkah pertama dalam membuat arus kas, kita mengidentifikasi buku besar, manakah yang termasuk aktivitas operasional, manakah yang termasuk aktivitas investasi, dan manakah yang termasuk aktivitas pendanaan. Sekarang kita mulai mengidentifikasi. Nanti saya singkat. Untuk aktivitas operasional saya tandai dengan huruf O. Untuk aktivitas investasi saya tandai dengan huruf I, dan untuk aktivitas pendanaan saya tandai dengan huruf P. Nah, kita mulai untuk mengidentifikasi. Yang pertama, kita lihat tanggal 1. Di sini keterangannya saldo awal. Ini adalah saldo kas pada awal periode, yaitu periode Januari, yang merupakan sisa kas pada periode sebelumnya. Ini kita tidak masukkan pada ketiga aktivitas. Selanjutnya kita lihat tanggal 8, beban gaji. Berarti kita menggunakan kas kita untuk membayar gaji karyawan. Berarti ini adalah masuk aktivitas operasional, saya tandai dengan huruf O. Selanjutnya tanggal
tanggal 10, pada keterangan buku besar tercatat pendapatan jasa. Pendapatan jasa berarti masuk pada aktivitas operasional karena kita menerima uang kas atas jasa yang telah kita berikan. Kemudian tanggal 12, pada kolom keterangan buku besar tertulis beban sewa gedung. Nah, beban ini termasuk aktivitas operasional karena kita membayar beban untuk usaha kita. Kemudian kita lihat tanggal 14. Pada keterangan buku besar tertulis utang usaha. Nah, utang usaha ini kita masukkan pada kategori aktivitas operasional. Nah, perlu diketahui bahwa jika tertulis hutang usaha, maka masuk operasional. Namun, jika tertulis hutang bank, maka masuk pada aktivitas pendanaan. Selanjutnya, tanggal 15. Pada keterangan buku besar tertulis peralatan. Ini berarti ada pembelian peralatan. Sehingga kita masukkan pada kategori aktivitas investasi karena mempengaruhi aktiva tetap yaitu peralatan. Lalu tanggal 18, dalam kolom keterangan buku besar tertulis beban gaji. Nah, beban gaji ini termasuk pada kategori aktivitas operasional. Selanjutnya tanggal 25, dalam kolom keterangan buku besar tertulis pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa ini masuk pada kategori operasional. Selanjutnya tanggal 26 tertulis beban listrik, telepon, dan air. Beban listrik, telepon, dan air ini masuk pada kategori operasional. Lalu tanggal 27 tertulis beban gaji. Beban gaji ini masuk pada aktivitas operasional. Lalu tanggal 28 pada kolom keterangan tertulis piutang usaha. Nah, berarti ini kita menerima pelunasan piutang dari pelanggan. Ini masuk pada aktivitas operasional. Tanggal 29 dalam kolom keterangan tertulis pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini masuk pada aktivitas operasional. Dan yang terakhir tanggal 30 dalam kolom keterangan buku besar kas tertulis prive. Prive ini mempengaruhi modal sehingga masuk pada aktivitas pendanaan. Nah, setelah kita mengidentifikasi buku besar kas, maka kita dapat mencatat aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan pada laporan arus kas. Kita hitung ada berapakah yang masuk pada aktivitas operasional. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 yang masuk pada aktivitas operasional sehingga kita dapat memperkirakan berapa baris yang kita perlukan untuk menulis atau mencatat aktivitas operasional. Lalu untuk aktivitas investasi ada 1, dan untuk aktivitas pendanaan ada 1 juga. Jadi kita dapat memperkirakan berapa baris yang kita perlukan untuk mencatat aktivitas investasi dan pendanaan. Baik, sekarang kita mulai mencatat aktivitas-aktivitas yang telah kita tandai tadi ke dalam laporan arus kas. Yang pertama kita catat aktivitas operasional. Di sini saya tulis dalam 2 kategori, yaitu penerimaan kas dari dan pengeluaran kas untuk. Kita catat dulu manakah aktivitas operasional yang masuk pada kategori penerimaan kas. Dalam buku besar kita lihat pendapatan jasa. Kita masukkan pada aktivitas operasional penerimaan kas karena pendapatan jasa ini berarti kita menerima kas. Pendapatan jasa tanggal 10 sebesar Rp2.500.000. Lalu setelah tanggal 10 ada tanggal 25 yaitu sebesar Rp2 juta.
Berikutnya kita lihat bahwa tanggal 28 di sini ada aktivitas operasional piutang usaha. Di sini berarti kita menerima pelunasan piutang dari pelanggan. Itu berarti kita menerima kas. Jadi kita masukkan pada aktivitas operasional penerimaan kas. Di sini piutang usaha. Saldonya sebesar Rp4.500.000. Lalu berikutnya tanggal 29 ada pendapatan jasa sebesar Rp2.500.000. Sudah tidak ada lagi untuk penerimaan kas dari, sehingga kita jumlahkan sekarang. Hasilnya yaitu Rp11.500.000. Berikutnya kita mencatat aktivitas operasional pada kategori pengeluaran kas untuk. Yang pertama kita lihat tanggal 8, yaitu ada beban gaji. Saldonya Rp100.000. Berikutnya tanggal 12, beban sewa gedung, saldonya Rp750.000. Selanjutnya tanggal 18, beban gaji sebesar Rp100.000. Kita lihat lagi, ini ada tanggal 14, utang usaha. Kita telah mengeluarkan kas untuk pembayaran utang. Saldonya Rp6 juta. Berikutnya tanggal 26 ada beban listrik, telepon, dan air, saldonya Rp600.000. Berikutnya tanggal 27 ada beban gaji, saldonya Rp100.000. Nah, sudah tidak ada lagi aktivitas dari operasional. Sekarang kita jumlah. Hasilnya yaitu Rp7.650.000. Nah, sekarang kita sudah mengetahui total dari penerimaan kas dan total dari pengeluaran kas dari segi aktivitas operasional. Jadi kita tulis di sini arus kas
aktivitas operasional, besarnya yaitu Rp11.500.000 dikurangi Rp7.650.000. Hasilnya yaitu Rp3.850.000. Nah teman-teman, sekarang kita sudah mencatat aktivitas operasional pada laporan arus kas. Sekarang kita akan mencatat aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan dalam laporan arus kas. Dalam buku besar, setelah kita identifikasi, maka yang masuk pada aktivitas investasi hanya ada satu, yaitu pembelian peralatan. Sehingga dalam aktivitas investasi kita catat pada kategori pengeluaran kas untuk Nah, dalam buku besar, kolom keterangan tertulis untuk aktivitas investasi, di sini keterangannya peralatan. Jadi, pasti ini adalah pembelian peralatan secara tunai. Jadi, kita catat pembelian peralatan saldonya yaitu Rp5 juta. Berikutnya, karena dalam aktivitas investasi hanya ada satu aktivitas yaitu pembelian peralatan, maka kita dapat langsung mencatatnya arus kas aktivitas investasi totalnya yaitu dalam kurung Rp5 juta. Nah, di sini saya tulis dalam kurung karena di sini adalah pengeluaran kas, jadi bersifat mengurangi. Berikutnya kita catat aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas pendanaan sesuai dengan buku besar yang telah kita identifikasi tadi, maka hanya ada satu aktivitas yaitu aktivitas prive. Jadi di sini masuk pada kategori pengeluaran kas untuk transaksinya, aktivitasnya kita tulis prive. Saldonya sebesar Rp1 juta. Sama seperti pada aktivitas investasi, aktivitas pendanaan juga hanya ada satu aktivitas, sehingga kita bisa langsung menulisnya arus kas aktivitas pendanaan yaitu sebesar dalam kurung Rp1 juta. Nah teman-teman, sekarang kita sudah mengetahui jumlah total arus kas aktivitas operasional yaitu Rp3.850.000. Arus kas aktivitas investasi yaitu Rp5 juta minus, dan arus kas aktivitas pendanaan Rp1 juta minus
Maka selanjutnya kita dapat menghitung dari ketiga jumlah aktivitas tersebut. Apakah terjadi kenaikan kas ataukah terjadi penurunan kas? Nah, di sini saldo arus kas operasional Rp3.500.000, sedangkan saldo aktivitas investasi dan pendanaan berjumlah 5 juta dan 1 juta, posisinya minus dalam kurung. Jadi di sini ada selisih Rp2.150.000. Dan ini posisinya minus karena Rp3.850.000 dikurangi 5 juta dikurangi 1 juta, hasilnya yaitu minus Rp2.150.000. Tanda kurung ini menandakan bahwa dalam periode Januari 2021 terjadi penurunan kas. Lalu saldo kas awal ini bisa kita lihat pada buku besar, yaitu saldo awal tanggal 1 sebesar Rp10 juta. Sehingga saldo akhirnya besarnya yaitu Rp10 juta dikurangi Rp2.150.000, hasilnya yaitu Rp7.850.000. Jadi awalnya saldo kas Rp10 juta. Setelah operasional selama 1 bulan ini terjadi penurunan kas sebesar Rp2.150.000, sehingga saldo akhir kas yaitu Rp7.850.000. Ini dihasilkan dari Rp10 juta dikurangi Rp2.150.000. Nah, kita lihat teman-teman, saldo akhir kas yaitu Rp7.150.000 pada laporan arus kas ini sama dengan saldo akhir dalam buku besar pada periode Januari 2021. Nah, jadi ini bisa menjadi penanda bahwa apabila laporan arus kas yang kita buat benar, maka saldo akhir kas dalam laporan arus kas nilainya sama dengan saldo akhir kas pada buku besar. Nah, demikian pembahasan cara pembuatan laporan arus kas perusahaan jasa dengan metode langsung. Semoga video ini bisa membantu Anda dalam belajar akuntansi dasar, khususnya cara membuat laporan arus kas. Nah, berikutnya pada video selanjutnya akan dibahas tahap penutupan buku, mulai dari jurnal penutup. Untuk Anda yang saat ini masih bingung dalam membuat jurnal penutup, silakan lihat video selanjutnya agar Anda mahir dalam membuat jurnal penutup. Salam sukses dari kami, Akuntansi Pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.